le meilleur ami. Oke, hello semuanya. Apa kabar kalian semua? Di video kali ini, gua akan membawakan sebuah film yang bergenre trailer misteri. Sebuah film yang menceritakan seorang pemuda tersesat di tengah jalanan yang sepi, dan uniknya sepanjang jalan itu memiliki rambu dilarang memberi tumpangan. So, seperti apakah cerita filmnya? Inilah sebuah film yang berjudul Road Games. I'm dangerous. Film dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang sedang mengurus jasad di suatu tempat, yang dimana jasad tersebut langsung dimutilasi dan dikubur setelahnya. Gak lama dari itu, lalu scene pun beralih pada seorang pria bernama Jack yang sedang menunggu di tepi jalan. Dan menariknya, jalan ini terdapat sebuah rambu yang bertuliskan jangan memberikan tumpangan pada siapapun. Yang di sini belum diketahui apa maksudnya, tapi yang jelas tiap-tiap mobil yang lewat di jalan itu sama sekali tidak pernah memberikan Jack tumpangan, baik itu dari pendatang baru ataupun warga di wilayah tersebut. Dan Jack sendiri cuma bisa pasrah aja di sini teman-teman, sambil menahan emosinya. Pour les autostoppeurs. Jack pun terus berjalan dan terus berjalan, sampai pada ia gak sengaja bertemu sepasang kekasih yang sedang ribut di dalam mobil. Berniat ingin melerai, Jack pun dikagetkan dengan si pria yang meninggalkan gadis itu begitu saja. Dan setelah diselidiki, wanita itu bernama Veronica. Biar gampang kita panggil aja Viro. Yang dimana Viro adalah orang Prancis asli namun sangat fasih berbahasa Inggris. Berbeda dengan Jack yang seorang Inggris asli, tetapi ia tak mengerti sedikit pun bahasa Prancis. Dan sebagai informasi, Jack ini ternyata ialah seorang turis yang sedang berlibur di negara Perancis. Namun sewaktu ia akan pulang, ia pun dibegal oleh seseorang di jalan itu. Dan karena hal itu, ia pun kehilangan barang-barang berharganya, seperti HP dan identitasnya. Dan itulah yang menjawab mengapa Jack berada di tengah jalan itu, teman-teman. Berbeda halnya dengan Veronica, ia yang mengaku akamsi desa tersebut yang berniat merantau setelah ditinggalkan orang tuanya karena sakit kronis dan sudah tak memiliki kerabat di desa tersebut. Hal itu pun membuatnya bersedih dan ingin segera pergi dari kota itu. Gak lama malam pun tiba, lalu mereka pun memutuskan guna bermalam di hutan itu dan membakar ranting demi sebuah penghangat. Dan pada situasi itu Veronica bercerita bahwa ia sedang belajar membuat sebuah tanda tangan. Signé. Singkat waktu, pagi pun tiba. Jack terbangun dengan kondisi Viro yang sudah tidak berada di sampingnya. Namun sesaat Jack mencarinya, ternyata Viro sedang mandi di sungai desa itu. Lalu Jack yang melihat itu segera nimbrung dan mereka pun mandi bersama. It's fine. Good. Dan setelah mandi demi menyegarkan badan, mereka pun melanjutkan perjalanannya itu dengan menyusuri ruas panjang jalan itu. Siapa sangka di saat mereka sudah pasrah sama keadaan, mereka pun diberi tumpangan oleh seorang bapak-bapak pribumi yang bernama Eugene. Namun entah mengapa, Viro yang melihat tumpangan itu seperti tak semangat dan tak berenergi. Dan apa boleh buat, Jack yang sudah lelah setelah menyusuri sepanjang jalan itu hanya bisa menerima tawaran Mr. Eugene. Dan dikarenakan hari sudah mulai malam, Mr. Eugene pun mengajak mereka semua untuk terlebih dahulu beristirahat di rumahnya. Dan setibanya mereka di kediaman Mr. Eugene, mereka pun langsung disambut istri Eugene yang bernama Maria. Dan setelah mereka diantar ke kamar masing-masing, Jack yang sudah lelah segera membaringkan badan dan tertidur begitu saja. Di saat Jack terbangun, waktu sudah berganti malam hari, yang dimana Jack mulai kepo saat ia melihat sebuah kotak yang bertuliskan Mr. Eugene. Dan saat kotak itu dibuka, terdapat beberapa lembar foto dari masa kecilnya Mr. Eugene dan istrinya Maria. Gak sampai situ, di kotak itu juga terdapat sebuah foto dari seorang anak kecil. They're weird. Le dîner est prêt. Think of this place. Dangerous.
À votre santé. Dan setelah selesai makan malam, Jack sengaja menghampiri Veronica yang sedang ngerokok di teras rumah. Ya biar lebih dekat. Veronica pun bercerita bahwa tadinya ia mempunyai seorang adik. Tapi begitu miris, adiknya itu malah terlindas oleh traktor saat mereka berdua sedang bermain petak umpet di sebuah ladang. Lalu Jack pun kembali ke dalam rumah guna menemani Mr. Eugene nonton TV di malam itu. Di detik ini Jack berkata kalau ia akan segera pergi dari rumah ini pada Mr. Eugene, dikarenakan ia harus segera kembali ke Inggris guna kembali pada keluarganya. Begitu halnya dengan Veronica yang sama akan berniat pergi merantau ke negara lain demi mencari jalan hidupnya. Gak lama dari itu, iseng-isenglah Jack bertanya pada Mr. Eugene apakah ia memiliki seorang anak. Tapi anehnya Mr. Eugene menjawab kalau ia tidak memiliki seorang anak. Lantas kalau begitu, foto anak siapa yang sempat dilihat oleh Jack di dalam kamarnya? Tentu dong, Jack merasa terheran-heran dengan pernyataan Mr. Eugene. Tapi ia nggak mau ambil pusing dan langsung berniat tidur begitu saja. On n'a pas d'enfant. Saat terbangun, Jack langsung bangun selayaknya orang normal. Tapi entah kenapa, suasana di rumah itu sangatlah sepi, juga Veronica tidak terlihat sama sekali. Dan di saat pikiran jelek sudah membayang-bayangi Jack, muncullah Mr. Eugene secara tiba-tiba sambil menggenggam sebuah palu di tangannya. Mr. Eugene berkata kalau Veronica sudah pergi dari tadi subuh dan dia tidak enak untuk membangunkan Jack yang sangat puas dengan tidurnya. Dari perkataannya itu, makin-makinlah Jack mencurigai perbuatannya Mr. Eugene. Walaupun Mr. Eugene sendiri mengaku bahwa ia baru selesai memperbaiki pintu lemari, namun Jack yang mulai mempercayai perkataan Mr. Eugene setelah ia melihat sebuah surat yang sengaja ditulis oleh Veronica. Tapi siapa sangka, dari surat itulah Jack mulai menyadari ada sesuatu yang janggal. Lebih tepatnya tanda tangan Veronica yang sangat-sangat berbeda dengan yang tertera di surat itu. Hanya saja saat Jack baru tersadar akan kejanggalan tersebut, Jack malah dihajar oleh seseorang sampai-sampai ia pingsan pada saat itu juga. Dan ketika Jack terbangun, ia pun sudah diangkut ke sebuah mobil pick up yang dimana mobil tersebut juga sempat terlihat di awal film. Usut punya usut, Jack sengaja disekap oleh seseorang pria parubaya. Kita panggil aja John. Please don't do this. Va te couper le petit orteil. Ya udah bisa dipastikan Jack langsung berpikir kalau ia sedang berada di sarang psikopat. Apalagi John juga tidak memberikan informasi lebih banyak selain menyuapinya dengan sepiring makanan. Nggak taunya segala ancaman yang diberikan oleh John kepada Jack hanyalah sebuah gertakan biasa, tentu agar ia tidak lagi memberontak seperti anak kecil pada saat itu. Bahkan ikatan tali yang ada di tangannya Jack juga sengaja dibukakan, dan seketika itu juga John langsung memotretnya dengan sebuah kamera, nggak tahu tujuannya untuk apa. Tapi yang jelas, ia pun kembali mengangkutnya ke dalam mobil sambil disekap dengan beberapa lakban. Tidak sampai di situ, John juga berniat untuk membius Jack dengan sebuah jarum suntik yang sudah ia siapkan. Beruntungnya baru aja mau disuntik, John harus salah fokus sama kompornya yang masih menyala sampai-sampai menimbulkan asap. Dan dari situlah Jack langsung berusaha untuk melarikan diri secepat mungkin serta kabur sejauh-jauhnya dari incaran pria tersebut. Langkah demi langkah ia lewati sampai pada akhirnya Jack berhasil kembali ke rumahnya Mr. Eugene, dan ia melihat Maria bersama si suami lagi bersiap-siap untuk pergi. Dan setelah mereka berdua pergi itulah Jack langsung masuk ke dalam rumah sambil mencari keberadaan Veronica yang tidak ditemukan. Dan benar saja, Veronica sudah disekap di salah satu ruangan. Tanpa basa-basi lagi, Jack langsung membebaskannya pada saat itu juga. Namun sial, di saat yang bersamaan, Mr. Eugene bersama Maria udah balik lagi ke rumah itu nih teman-teman. Padahal si Jack maupun Veronica baru aja seneng-seneng. Dan ya apa boleh buat, daripada ketangkep basah di dalam rumah, lebih baik mereka berdua kabur sekencang mungkin. That girl cannot leave this house.
Meskipun ujung-ujungnya pelarian mereka itu mulai disadari juga oleh Maria maupun Mr. Eugene yang udah terlihat panik, memang sih gak sebanding karena yang satu ngejar pakai mobil dan yang satu lagi cuman kabur pakai jalan kaki. Alhasil terdesaklah Veronica bersama Jack di sebuah ladang dan mereka harus berhadapan dengan Maria maupun Mr. Eugene. Masih belum nyerah gitu aja, Veronica pun langsung mengajak Jack untuk kabur ke sebuah kabin yang dimana mereka memutuskan untuk bersembunyi di dalam kabin tersebut. Hanya saja siapa yang mengira ternyata kabin itu merupakan kabinnya John dan ia pun juga sudah tiba di kabin tersebut. Tapi John langsung dibikin bingung setelah Veronica menunjukkan dirinya di hadapannya gitu aja. Dan pada saat itu jugalah Jack langsung mengancam John dengan sebuah shotgun. Sampai-sampai ia harus terpleset dan tertancap ke sebuah besi tajam. No. You fucking touch her. Dan tahu rencana apa yang akan dilakukan oleh Veronica, tapi yang jelas ia malah menyembunyikan keberadaan Jack dengan sebuah terpal. Ditambah lagi Veronica yang masihlah belum puas dengan penderitaannya John dan ia langsung menusukkan sebuah pisau tepat ke arah jantungnya. Kemudian masuklah Mr. Eugene bersama Maria ke dalam kabin tersebut yang dimana Mr. Eugene langsung berbicara menggunakan bahasa Prancis kepada Veronica yang tiada lain tidak bukan dengan bahasa Prancis itu. Ia pun memanggil Veronica dengan sebutan anak, bahkan ia juga sempat membayangkan wujud dari Veronica ketika ia masih kecil. Dengan kata lain, selama ini Veronica sudah berbohong kepada Jack dan begitu juga halnya dengan Mr. Eugene yang sudah berbohong kepadanya. Avec moi. Tu as fait du garçon. Lâche, c'est monsieur propre. Pourquoi tu me crois pas? Have I heard you say that? Out of the fucking car! Time I can do this for you. Dan pada titik inilah terbongkarlah sudah kalau Veronica ini merupakan seorang pembunuh berantai yang biasa membunuh siapapun tanpa alasan yang jelas. Apalagi Veronica yang juga sempat membunuh adik laki-lakinya secara sadis serta memutilasinya setelah mereka berdua baru saja selesai bermain petak umpet. Maka dari itulah di awal film kita diperlihatkan sebuah jasad dan seorang pelaku yang dimana scene itu menjelaskan bagaimana kebrutalan si Veronica sendiri. To protect you. C'est de votre faute aussi. Tu es toujours comme ça. Shut the fuck up. Namun sayang, dikarenakan Jack sudah buta dengan situasi ini, ia pun tidak lagi ingin mendengarkan penjelasan Mr. Eugene maupun Maria yang secara fakta merupakan orang tua dari Veronica. Malah naasnya, Maria yang baru saja ingin memberitahu dengan bahasa Inggris pun langsung dihajar oleh Veronica sampai-sampai ia pingsan. Sedangkan kali ini hanya tersisa Mr. Eugene yang tidak bisa ngapa-ngapain. Pain lagi. Dan ia pun mau nggak mau cuma bisa pasrah aja setelah ditinggal oleh Veronica berserta Jack. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Non! Ne pars pas, je ne veux pas. Setelah kejadian tersebut, Veronica langsung mengajak Jack pergi dari negara ini sambil menyetir dengan senyuman bahagia. Hal yang sama pun dirasakan oleh Jack sendiri, yang pada faktanya tidak lama lagi dia juga akan menjadi korban dan dibunuh oleh si Veronica. Tu me fais revivre. Love it when you speak in French. Pada intinya sih, dari awal film kita sudah diberikan clue mengenai sebuah tanda jalan dilarang memberikan tumpangan kepada siapapun. Bisa dibilang hal ini udah menjelaskan kalau Veronica sudah berkali-kali mencoba kabur dari kedua orang tuanya. Sampai-sampai Mr. Eugene memasang rambu tersebut agar anaknya tidak kabur. Tidak sampai itu juga, Mr. Eugene bersama Maria juga serba salah karena mereka nggak mau anaknya tersebut di penjara. Dan di sisi lain, mereka juga nggak mau ada korban lagi yang terus bertambah tiap bulannya.
Maka dari itulah Mr. Eugene rela membayar John yang berprofesi sebagai penjual daging untuk membius Jack dan mengantarkannya ke sebuah pelabuhan. Pasti ada yang nanya nih, kenapa sih Mr. Eugene atau Maria maupun John gak langsung ngasih tahu aja ke Jack kalau Veronica adalah seorang pembunuh? Ya tentu jawabannya adalah percuma saja, dikarenakan mereka sudah tahu kalau Jack akan lebih percaya pada Veronica yang dari awal udah playing victim dan bercerita kepadanya. Mungkin segini dulu alur cerita pembahasan kali ini. So Mimin Rizal mengucapkan undur diri. Jangan lupa like, share ke teman-teman, and subscribe. Bye bye.